Isi Pikiran Putraka. Oke, hari ini adalah vlog Isi Pikiran Putraka yang ke-11. Hari ini kita akan keliling Sanur ya, bagaimana Sanur itu merupakan salah satu tempat wisata yang dampak akan COVID itu lumayan terasa ya di sini ya. Banyak usaha yang tutup, restoran-restoran yang tutup, termasuk pantai. Kita mulai. Ya, ini banyak restoran yang tutup ya, kolaps. Kemudian yang sebelah kiri juga sepi. Ada yang buka tapi sepi sama sekali, nggak ada pengunjungnya. Ada pengunjung satu misalnya atau dua, nah, seperti biasa. Ini juga sama nih ya. Bayangin berapa kerugian dari pemilik pelaku para wisata ya. Dampak yang sangat-sangat luar biasa. Saya rasa memang ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah ya, ada pemerintah. Bagaimana, apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh para pelaku usaha. Ini pantai juga ditutup nih, pantai ditutup. Selama PPKM pantai ditutup ya, pantai ditutup, jadinya kita nggak bisa ke pantai untuk menikmati pantai ya, semoga cepat berlalu corona. Nah ini sekarang sudah mau hampir 2 tahun corona ya. Dan banyak karyawan pariwisata tuh dirumahkan ya. Termasuk kita juga punya keluarga yang kerja di pariwisata yang sudah belasan tahun, bahkan itu harus dirumahkan karena memang tamunya sepi ya. Banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar ya, ditutup, semua ditutup, banyak yang ditutup ya. Dan biasanya di Jalan Sanur ini itu banyak wisatawan asing, biasanya turis yang jalan kaki, sewa sepeda, gayung misalnya, atau dia jalan kaki misalnya. Tapi sekarang sepi, benar-benar seperti kota yang sedikit penghuninya, sangat sepi ya, seperti itu. Oke, ini usaha tutup ya, sekali tutup, benar-benar sepi ya. Ini jam 4 sore, biasanya agak rame lumayan, para wisatawan kepingin ke pantai biasanya jam segini kan. Nah, banyak yang tutup. Ini ada beberapa yang ternyata ini motor pegawainya motor karyawannya aja ya, ini juga tutup ya. Soya tutup. Ini Starbucks juga yang di Sanur tutup. Mungkin tingkat hunian rata-rata hotel yang ada di Sanur itu mungkin ya sekitar 10% mungkin, menurun drastis itu. Ini juga sama tutup. Hampir semua usaha wisata di sini, restoran, hotel, villa itu mengalami kerugian dan tutup. Malah sebagian besar tutup ya, terutama restoran, tempat makan tutup ya. Nah ini Legawo nih, Legawo itu tutup juga ya, kasihan. Hotelnya mungkin masih buka, mungkin beberapa usaha juga tutup. Oh nih, ini masih ada akses sih. Tapi kemarin tutup itu. Kayaknya baru dibuka dia. Ya, oke. Lagi-lagi nih semoga ada kebijakan atau misalnya apa namanya, kayak pemberian diskon misalnya. Kemudian lebih berorientasi kepada wisatawan lokal domestik dulu gitu misalnya ya. Karena lumayan Sanur merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat-sangat digemari wisatawan. Tapi sekarang sangat berubah ya, sepi sekali. Para karyawan pada sibuk main HP sekarang. Kalau dulu
selalu menawarkan menu kepada tamu yang lewat, karena rame tamunya. Sekarang sepi jadinya nggak ada yang ditawarin lagi. Ya kan? Gimana menurut mama? Sepi? Ya sepi. Seperti biasa, istri irit suara. Kita coba tanyakan nanti sama beberapa pekerja ya, bagaimana perubahan yang ada di Sanur semenjak pandemi ini terjadi. Tapi tak dengar sih memang ada beberapa penerbangan sudah mulai dibuka, tapi masih bersifat lokal, ya, domestik. Nggak tahu yang internasional udah dibuka apa belum. Ya. Nah ini sepi juga nih. Memanggil Ato nih rame, terkenal tempatnya. Kayaknya lagi diskon besar-besaran. Ayo yang mau datang silakan. Kayaknya lagi diskon. Ntar kita coba juga. Ya, jadinya banyak yang ini sekarang melakukan diskon besar-besaran. Mari kita sama saling menghidupi ya. Yang kerja non pariwisata atau yang tidak terlalu berdampak seperti PNS, seperti pegawai BUMN atau pengusaha misalnya, atau pedagang yang tidak terlalu berdampak, saling bantu aja, beli barang mereka, produk mereka misalnya. Kita juga beberapa kali nginep ya di villa, biasanya harganya murah, lumayan. Dengan kita nginep di tempatnya mereka, di jasa akomodasi mereka, mereka juga mendapatkan income kan. Jadinya adalah yang mereka dapatkan setiap bulan. Ini banyak kali restorannya tutup. Ini juga ditutup lihat. Ini kasihan ya. Biasanya kita kalau ke Sanur daerah sini pasti ada live music kalau kita masuk ke Sanur. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ya. Nah, ini Kamoela aja pun sudah tutup ya. Dulu ini villa yang besar ini, yang terkenal. Sekarang sudah enggak, tutup sudah. Kasihan sekali. Kebetulan kakak kerja di situ. Ya lagi. Ini banyak kali restoran tutup. Ini lihat nih. Ya. Tutup, hancur. Rugi sekali. Jadinya pegawainya cuma ini aja. Oke. Ini juga nih. Banyak yang tutup. Usaha spa tutup. Oh masih buka tapi sepi. Ini juga sama. Ini Cengger juga tutup. Cengger itu juga sama. Ini sepi sekali restorannya. Biasanya rame di situ kan. Ini Rumah Sanur biasanya rame. Biasanya Rumah Sanur ini tempat kegiatan aktivitas para seniman ya, dan beberapa komunitas seni. Nah di sini lumayan rame sini. Ya, lumayan rame. Biasanya sini macet. Biasanya banyak ada kendaraan lalu lalang. Tapi lumayan ada gini sih sekarang. Apa namanya itu? Peraturannya dipermudah untuk yang datang ke Bali. Nah itu tutup juga tuh. Ya diskon. Tutup ya. Oke, ini tepat di depan Grand Hyatt ya. Hyatt Regency, sorry. Ini biasanya di sini ramai mobil taksi online atau taksi konvensional.
Tapi sekarang sedikit ya. Biasanya sini berjajar lumayan banyak. Sekarang sedikit. Jadinya memang dampak COVID pandemi ini bagi Bali khususnya yang memang sangat-sangat tergantung dengan pariwisata itu besar sekali dampaknya. Dan ini semoga cepat bisa diatasi dan cepat berlalu. Pandemi itu cepat berlalu. Nah, di sini biasanya ramai sekali biasanya di sini. Sekarang sepi. Wah, di sini kok biasanya sih ada bule-bule aja di sini. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Kasihan. Ini salah satu resort ya. Juga sepi. Seperti tidak ada kehidupan. Dampak COVID terhadap pariwisata sekarang adalah kita nggak ada tamu yang datang. Terus dari segi hotel banyak yang tutup. Terus untuk penggajian otomatis kita dipotong karena kita kerjanya juga nggak terlalu full kan. Mungkin seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, seperti itu. Terus kayak sekarang airport belum bisa dibuka untuk internasional, hanya bisa domestik. Itu pun tidak untuk leisure, itu hanya untuk kayak bisnis segala macam. Terus kayak misalnya ke sini juga harus dengan misalnya harus pakai swab, PCR dan lain sebagainya. Itu dampaknya. Dampak dari COVID ini banyak sekali kita rasakan. Mungkin sekarang bukannya di Bali aja ya, mungkin seluruh dunia juga banyak mempunyai dampak dari COVID ini. Tapi kita di sini ambil di Bali dan khususnya di Sanur karena mungkin dilihat juga Sanur itu sekarang benar-benar mati jadinya gitu, mati suri. Kita juga tahu kapan Sanur akan bangun lagi. Jadinya dampaknya juga dari beberapa pemilik perusahaan kayak villa, hotel tuh banyak yang tutup untuk sementara. Begitu juga art-shop yang di pinggir-pinggir jalan tuh lebih baik mereka menutup dagangannya untuk sementara waktu. Nah, kita di perhotelan yang tergantung penggajian dari datangnya tamu ya sangat berdampak karena tamu di Sanur juga datangnya tuh tidak sebanyak sebelum COVID. Harapan saya ke depan semoga pandemi ini cepat berlalu, terus pariwisata kembali normal atau walaupun tidak full ya berangsur-angsur normal biar teman-teman atau pelaku pariwisata yang nggak ada kerjaan atau yang memang hotel-hotel yang tutup atau art-shop yang sudah tutup, restoran dan sebagainya itu bisa kembali lagi bekerja, berpenghasilan untuk masa depan mereka. Kebutuhan tetap, tapi pendapatan sama sekali nggak ada. Kita harus berutang untuk makan. Berutang untuk makan. Ya. Lumayan nih. Berapa persen turunnya nih Kak? Hampir 100%. Hampir 100%. Ya, kedepannya ya biar airport untuk internasionalnya dibuka, terus tamunya pada berdatangan dan hotelnya ramai, itu aja sih. Ya, negara. Dan kita kan kembali normal dah. Ya benar ya. Ya. Sudah bosan nih. Ya. Ya, susu mobil. Oke, tadi kita sudah keliling lihat daerah Sanur ya. Sangat-sangat berubah, sangat-sangat sepi ya sekarang ya. Bagaimana karyawan-karyawan sudah bekerja belasan tahun bahkan puluhan tahun sudah meniti karir, terpaksa harus cut, harus berhenti karena memang tamunya nggak ada gitu. Ini sangat-sangat miris dan saya bisa merasakan itu sangat luar biasa. Pikirkan karena karyawan perlu makan, perlu hidup. Bisa jadi suami mereka juga mengalami hal yang sama atau istri mereka mengalami hal yang sama, di mana kebutuhannya semakin meningkat dan keperluan mereka meningkat dan penghasilan mereka berkurang drastis gitu. Dan hidup ini memang harus terus berjalan. Semoga Sanur kembali perlahan bangkit ya. Karena dulu Sanur ramai sekali. Setiap jalan itu selalu ada wisatawan ya.
Semoga cepat bangkit kembali Sanur. Kami rindukan Sanur yang seperti dulu, yang banyak tamu dan lain sebagainya. Semoga saudara-saudara yang lain yang dirumahkan, yang tidak punya pekerjaan, segera mendapatkan pekerjaan, ya, sehingga semua ekonomi kembali normal. Semoga ini bermanfaat dan ini sebagai renungan kita bersama. Sampai jumpa di vlog Isi Pikiran Putraka yang ke-12 dari Sanur.